Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan nikmat dan karunia Allah jua kita telah diberikan nikmat karunia-Nya sehingga kita bisa dengan baik melaksanakan atau menjalani kehidupan ini. Salawat beserta salam kita doakan kepada Allah untuk Nabi kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adapun tajuk ketiga kita di tahun 2020 ini, yakni pada kesempatan ini saya akan membicarakan tentang kehati-hatian di dalam memanfaatkan waktu atau masa. Karena Allah peringatkan kita dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asr, demi masa, demi waktu, demi zaman yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Kita lihat maknanya di dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Nah, dan juga di dalamnya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-asri itu adalah masa di waktu asar. Apa maksudnya? Saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, kita terkhusus umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diibaratkan memiliki waktu yang singkat. Diibaratkan lahir kita pada waktu asar sampai matahari terbenam, itu rentang waktunya begitu singkat. Beda dengan umat-umat terdahulu yang diibaratkan lahir dari matahari terbit atau sesudahnya itu sampai hari terbenam, waktunya cukup lama. Ada masanya yang hidup para nabi dan umatnya ribuan tahun, ratusan tahun. Beda dengan kita umat Rasulullah SAW 60 sampai 70 tahun. Kalaulah tidak hati-hati dalam menggunakan masa, maka kita akan masuk kepada kerugian yang besar, kerugian yang nyata. Justru itu kita diperingatkan wal asri, demi masa, demi waktu, pada waktu asar. Waktu yang sangat singkat. Kita harus manfaatkan dengan baik kalau kita tidak ingin masuk ke dalam kerugian yang besar. Saudara-saudari kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ya, diibaratkan tadi pada waktu asar sampai matahari terbenam, dari kita lahir sampai kita mati, memiliki rentang waktu yang cukup singkat. Matahari cepat tenggelam, artinya kematian cepat datang. Maka Allah sampaikan, kalau tidaklah hati-hati menggunakan waktu itu, masa itu bahkan tidak main-main, Allah bersumpah. Karena kata para guru kita yang ahli bahasa Arab, waw di sini dikatakan dengan waw kasam, waw sumpah. Allah bersumpah demi waktu, Allah bersumpah demi masa di waktu asar. Sungguhnya manusia akan masuk ke dalam kerugian, berada dalam kerugian
kalau tidak berhati-hati melakukannya, karena hidup begitu singkat. Kecuali yang tidak akan merugi illallazina amanu wa amilus solihat. Kecuali yang tidak akan merugi adalah orang-orang yang hatinya penuh dengan keimanan dan melaksanakan perbuatan-perbuatan baik. Wa tawasau bil haq, menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan sehat menasihati demi kesabaran. Ya, menasihati dengan kebaikan. Ya, mungkin ada yang tidak terima, ada yang menerima, lalu ketabahan di dalamnya tetap diharapkan. Apapun itu rintangannya dalam menyampaikan kebaikan, tetap dilaksanakan, tetap dijalankan. Nah, ini dimaknai dalam tafsir Ibnu Katsir adalah orang-orang harus sabar menghadapi sikap, tabah dalam menghadapi sikap seperti ini. Wa tawasau bis sabr. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, maka Rasulullah juga berpesan kepada kita agar kita menggunakan 5 kesempatan sebelum kita ditimpakan 5 perkara. Igtanim hamsang qabla hams, kata Rasulullah. Di antaranya adalah syababaka qabla haramika. Masa muda sebelum datangnya masa tua. Apa maknanya? Maknanya ini adalah sedangkan di masa muda saja kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, dikhawatirkan kalau di masa-masa tua di mana kita sudah letih, sudah capek, sudah bermacam-macam penyakit menggerogoti dan segala macam, dikhawatirkan kalau di masa tua lebih parah ketimbang di masa muda, lebih-lebih kita tidak akan bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, karena faktor kita tadi hidup lemah di waktu tua, justru itu diingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga sampaikan wasihataka qabla sakamika. Masa sehat sebelum datang sakit. Nah, sedangkan badan sehat, ya, badan fit, badan oke, tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan, apalagi ditunggu datangnya sakit, nanti disibukkan dengan penyakit. Nah, maka diingatkan gunakan sehat itu sebelum datangnya masa sakit untuk kebaikan. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, warinaka qabla fakrika. Masa kita ada, masa kita punya, masa kita diberikan sebagian rizki, ya, digunakan sebelum datang kita, waktu kita, masa kita tidak punya apa-apa. Yang ketika tidak punya apa-apa kita berkeinginan untuk memberikan, untuk menyantuni, untuk mensedekahkan, untuk berinfak. Nah, walaupun keinginan kita ada, tetapi kesempatan tidak ada, karena tadi ketika kita ada tidak mau memberikannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat kata Rasulullah adalah wa faragaka qabla sughlika. Manfaatkan, gunakan masa luang, maksud masa waktu kita tidak sibuk sebelum datang masa sulit, sebelum datang masa sibuk kita. Ya, sedangkan di masa tidak sibuk saja, di masa luang saja, kita tidak bisa melakukan hal-hal yang terpuji, hal-hal yang diridhoi oleh Allah, ya, hal-hal yang beroleh kebaikan. Apalagi nanti ketika kita sudah disibukkan oleh berbagai pekerjaan dan segala sesuatu. Maka Rasulullah pesankan, manfaatkan masa luang itu, masa senggang itu, masa dikala tidak sibuk itu untuk melakukan kebaikan sebelum datang masa sibuk kita. Kemudian yang terakhir Rasulullah adalah wahayataka qabla mautika. Masa hidup kita sebelum datang kematian. Nah, sebab kalau sudah gargar, sudah sampai ajal di tenggorokan, di sana baru kita tahu, ya, sami'na, wah saya, wa absarna, ya saya dengar, saya lihat, ya, farji'na, minta dikembalikan. Nah, kemudian fa'asadaka wa akum minas solihin, akan bersedekah, akan menjadi orang soleh. Sudah terlambat, sudah. Nah, makanya
ketika hiduplah untuk mencari bekal akan kematian, dan hidup kita setelah kematian. Manfaatkan masa hidup. Nah, waktu hidup sebelum didatangkan oleh Allah kematian yang kedatangannya adalah pasti. Saudara-saudari kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, meskipun tidak ada kita yang sempurna dalam memanfaatkan waktu ini, tapi ketika ada masih mengingatkan, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat beker kehidupan bagi kita. Nah, walaupun mungkin orang yang menyampaikan ya juga belum sempurna dalam melakukan segala sesuatu. Wah, saudara, perlu kita sampaikan, ya, kita tidak ahli dakwah, kita tidak ahli hadis, kita tidak orang hebat, kita tidak ahli tafsir. Nah, tetapi karena kita membaca, karena kita sedikit tahu, lebih bermanfaat kiranya yang sedikit tahu itu kita sampaikan. Ya, lalu setiap kita tentu ingin menuju kesempurnaan. Jangan takut, apa kebaikan yang kamu tahu, yang kita punya untuk disampaikan kepada orang lain. Karena setiap penyampaian yang keluar, kebaikan-kebaikan yang keluar itu insya Allah akan diberikan pembalasan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah perintahkan, ya, falyakul khairan, berkata-kata yang baik itu diperintahkan. Ya, kalau tidak baik baru dibilang diam, auliyasmut. Kalau tidak baik, ya, kalau tidak terpuji baru dikatakan diam. Ya, jangan menunggu kesempurnaan, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nah, ketika kamu bisa menyampaikan kebaikan, menyampaikan kebenaran, maka itu harus kamu lakukan agar jalan dakwah ini kuat. Saudara, ya, ini untuk dokumen kehidupan, ya, untuk dokumentasi anak cucu, agar nanti bisa dilihatnya bahwa ada orang-orang sebelumnya yang mengajak kepada kebaikan, ya, yang menyuruh kepada kebenaran. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang memanfaatkan waktu dengan baik, ya, bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.